Tuhan nggak mau kita menjadi pribadi yang hidup pura-pura kuat, saudara. Enggak. Dalam hatinya hancur berantakan, tapi kelihatannya baik-baik saja. Dari luar gagah-gagah, cantik-cantik, ya. Tapi dari dalamnya itu rapuh dan remuk di dalam hatinya. Saya rindu untuk menyampaikan sebuah pesan tentang healing heart, hati yang disembuhkan. Nah, saya percaya Tuhan sedang mau memulihkan hati anak-anaknya. Bukan hanya sekedar menutup luka yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau mengubah semua hal yang buruk saudara alami. Mendapatkan pemulihan secara total. Karena anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap saudara dan saya. Percaya katakan amin. Mazmur 34 ayat ke-19 di sana dikatakan, Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat kepada setiap kita yang patah hati. Dan dia mau menyelamatkan siap saudara yang sedang alami luka dalam hatimu. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kata heal dalam tema hati yang sembuh. Saya pakai huruf depan heal. H-E-A-L. Dimulai dengan huruf pertama yaitu ada hidden wounds. Luka yang tersembunyi. Berapa banyak hari-hari ini ada luka yang tersembunyi yang mungkin kita pernah alami bertahun-tahun yang lalu. Kita kira bahwa itu nggak punya efek apa-apa ke dalam hidup kita. Tapi sebetulnya itu punya peranan yang begitu besar tanpa kita sadari. Saya mau berkata bahwa ayat tadi berkata bahwa Elohim dekat kepada orang-orang yang patah hati. Artinya sementara kita sedang patah hati, Tuhan itu tidak menjauh. Tuhan itu nggak meninggalkan. Tuhan itu bukan malah mengabaikan. Tetapi Tuhan dekat kepada orang-orang yang sedang patah hati. Berbeda dengan dunia. Ketika kita sedang rapuh, ketika kita sedang alami pergumulan, dunia akan meninggalkan. Tapi dikatakan Bible, Tuhan dekat kepada setiap kita yang sedang patah hati. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak orang gak sadar bahwa mereka sedang terluka. Kalau tubuhnya sakit, maka cepat-cepat cari obat untuk tubuhnya bisa disembuhkan. Tapi kalau luka di hati, yang sering kali dilakukan disembunyikan. Kalau sakit di tubuh disembuhkan, kalau sakit di hati disembunyikan. Ya, Pak ya. Kita kepingin kelihatan tetap kuat, kita kepingin kelihatan tetap tegar, tapi sebetulnya luka yang ada dalam hati kita dipendam. Luka yang ada di dalam hati kita diabaikan. Kecewa yang kita punya kepada orang itu dialihkan. Sehingga suatu saat itu akan meledak dan keluar. Sampai saudara berpikir bahwa kok bisa ya aku ngomong kayak gitu ya. Biasanya aku nggak kayak gitu loh orang. Pernah alami kalimat begini? Kok bisa ya aku lakukan kayak gitu ya? Kok kayaknya aku nggak kayak gitu, tapi kok bisa keluar ya model seperti itu? Nah, ini adalah indikasi di mana sebetulnya saudara sedang memiliki luka yang ada di dalam hati saudara. Suatu waktu saya ketemu dengan seorang pengerja di Surabaya. Dia punya kondisi kesehatan dalam tubuhnya jasmani. Ada jantungnya sudah nggak berfungsi dengan baik, ginjalnya juga sudah nggak berfungsi dengan baik, ada komplikasi dalam tubuhnya, bahkan tubuhnya itu bengkak karena air dan lain sebagainya macamnya. Teman-temannya mengingatkan untuk hidup budaya sehat. Yang terjadi dia berkata, nggak apa-apa, saya sehat kok. Saya suka makan gulai kambing. Saya suka makan jeroan. Itu enak, nggak apa-apa, saya sehat, aman, aman, aman. Bahkan gereja juga mengalokasikan dana untuk supaya orang ini bisa berobat. Tapi dia berkata bahwa enggak, saya sehat-sehat. Dipakai dananya untuk keperluan yang lain. Akhirnya benar saudara. Yang terjadi masuk ICU. Gak lama kemudian baru minggu lalu pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Karena menyepelekan kesehatan luka yang ada di dalam tubuh secara jasmani. Itu tubuh kita disepelekan lukanya, pulang ke rumah Bapak. Tetapi berapa sering kita juga menyepelekan luka yang ada di dalam hati kita. Hanya gara-gara nggak kelihatan kita sedang punya luka, bukan berarti kita nggak punya luka.
Hidden wounds, lukanya itu seperti tersembunyi, terbalut dengan hal-hal yang sepertinya baik-baik saja. Sementara kita sedang alami luka, yang terjadi bukan mencari solusi, tapi mencari hiburan, mencari kesibukan, bahkan mencari pelayanan sebagai bentuk pelarian. Nggak jarang orang mencari pelayanan sebagai bentuk daripada pelarian. Maka dari itu saya ingin menyampaikan ciri-ciri orang yang luka hatinya. Ini sebagai symptoms. Saudara perlu cek kepada hati saudara, apakah saudara mempunyai hal-hal ini. Yang pertama yaitu adalah punya trust issue. Dia sulit sekali untuk percaya kan dia pernah dikhianati. Lagi sayang-sayangnya malah ditinggal. Dia pernah ditolak, dia pernah disakiti, punya trust issue. Yang kedua, dia cepat marah atau tersinggung. Kalau bahasa Jawanya itu senggol bacok. Sentuh sedikit langsung keluar amarahnya. Overreaction. Hal yang kecil sederhana tapi marahnya itu berkelebihan. Tengok kanan kiri saudara. Kira-kira sebelah saudara kayak begitu apa enggak? Kalau kayak begitu katakan, tobat. Jangan gitu lagi. Ini adalah salah satu indikasi orang yang punya luka di hatinya. Kemudian yang berikutnya ada spiritually numb. Rohaninya mati rasa. Boro-boro datang ibadah. Diajak ibadah, yuk ibadah. Saudara tahu apa yang dia jawab? Oh enggak, saya ibadah online di rumah. Saudara pernah dengar kalimat ini? Tuhan itu hadir di mana-mana. Saya ibadah di rumah saja. Datang ibadah ke rumah Tuhan saja enggak mau. Apalagi disuruh berdoa. Boro-boro ingat doa makan sama doa tidur. Apalagi suruh baca Bible. Mustahil itu namanya. Kenapa? Karena spiritually numb. Rohaninya sudah mati rasa. Sudah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Ini loh luka dari hati. Indikasi saudara punya luka di dalam hati. Kemudian berikutnya ada kepahitan, bitterness, dendam. Kalau ngomong itu kalimatnya pedih kayak disayat-sayat silet. Pernah ketemu orang model begini? Omongannya itu kayak ada siletnya gitu. Setajam silet. Yang diungkit itu buruknya orang saja. Yang diungkit itu bagaimana orang sudah menyalahi dia saja. Menolak untuk mengampuni. Ini indikasi orang yang punya luka dalam hatinya. Bahkan yang lebih parah lagi, yang sepertinya kelihatannya baik. Dia berkata, apakah aku ini layak? Dia merasa bahwa unworthy, dia dihantui rasa bersalah, dia dihantui rasa malu, dia merasa terdakwa akan hal-hal tertentu yang pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Ada nggak dari saudara punya kondisi hati seperti ini? Karena setiap tahun banyak orang periksa kondisi fisik mereka, cek kesehatan mereka, tapi seringkali mengabaikan kesehatan hati dan jiwa yang sebenarnya nggak kalah pentingnya. Setiap tahun orang rela bayar harga untuk pergi cek ke mana? Prodia, ke Pramita. Katanya, saya nggak tahu benar atau tidak. Katanya diabetes itu nggak ada di tubuh kita, adanya cuma di Prodia. Kalau nggak dicek, nggak ketahuan. Darah tinggi nggak ada tubuh kita, adanya cuma di Prodia. Setiap waktu kita luangkan untuk cek kesehatan. Tapi pernah nggak saudara cek kembali, ada nggak yang belum beres dalam hatiku? Ada nggak luka yang selama ini begitu dahsyatnya sehingga membuat aku trauma? Ya, memang Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Tapi permasalahannya kita belum bereskan hati kita. Ada hidden wounds, luka yang tersembunyi dalam hati kita yang membuat kita akhirnya itu penuh dengan kepahitan. Saya percaya hari-hari ini
Tuhan sedang mau memulihkan setiap hati yang terluka. Dan Tuhan sedang mau memberkati setiap jiwa yang alami anugerah Tuhan. Dan percaya bahwa kehidupan kita bukan kehidupan yang terjerumus dalam kepahitan. Tetapi Tuhan mau menyatakan kasih anugerahnya sehingga kita menjadi pribadi yang menikmati karya Tuhan yang sempurna di atas kayu salib. Kalau saudara setuju percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Hidden wounds. Luka yang tersembunyi. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya hidden wounds? Yang pertama yaitu entrust your pain. E-nya sekarang yang kedua. Entrust your pain. Serahkan luka itu. Ayat tadi dikatakan Tuhan dekat bukan hanya untuk menemani, tetapi untuk menyelamatkan jiwa yang remuk. Jadi Tuhan itu kepingin untuk setiap luka itu dipulihkan. Bukan hanya saja, oke, dia dekat kepada setiap kita yang terluka. Tapi bukan dibiarkan, bukan diabaikan. Tetapi Tuhan kepingin bahwa luka itu diselamatkan. Luka itu disembuhkan. Nah, untuk kita alami, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Itu dimulai di saat kita bersedia datang kepada Tuhan. Bersedia untuk menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Karena sakit hati itu bukan salah kita, tapi pemulihan hati itu adalah tanggung jawab kita. Walaupun saudara berkata bahwa aku nggak pernah minta dikecewakan, aku nggak pernah minta untuk luka hatiku dikhianati, itu bukan salah saudara. Tetapi untuk saudara bisa pulih itu adalah tanggung jawab saudara.